Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 3? Alhamdulillah, bersama titian ilmu, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Istadadna, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusyukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Ya, hari ini kita akan masuk ke subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada yang bermanfaat dan juga ada yang membawa penyakit. Ada yang dipelihara dan ada yang dibiarkan liar. Semua hewan mengalami pertumbuhan. Hewan juga dapat berkembang biak. Pertumbuhan dan cara berkembang biak setiap hewan tidak sama. Mempelajari pertumbuhan hewan adalah bentuk sikap bersyukur kepada Tuhan. Oke, sekarang anak-anak boleh disiapkan buku tematiknya dan juga alat tulisnya, yaitu pensil dan pulpen. Boleh disiapkan? Sudah? Yuk, sekarang kita buka halaman 94. Ayo amati, di situ ada gambar apa tuh? Iya, betul, ada gambar ayam. Apa nama hewan yang kamu amati pada gambar? Ayam. Kalian dapat menuliskannya di kolom jawaban ya. Proses apa yang terjadi pada hewan tersebut? Proses apa nih? Dari kecil menjadi besar, berarti proses apa? Iya, pertumbuhan atau tahap pertumbuhan. Boleh dituliskan? Apakah hewan seperti itu ada di rumahmu? Kalau ada, anak-anak bisa tulis ada, dan kalau tidak ada bisa tulis tidak ada. Misalnya yang tulis tidak ada karena di rumah misalnya tidak ada yang melihara ayam. Masih di halaman 96. Di sini ada teks yang berjudul pertumbuhan ayam. Ayam merupakan hewan yang termasuk dalam kelompok unggas. Ayam adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam betina dapat menghasilkan 1 telur setiap hari. Telur yang dapat dihasilkan berkisar 7 hingga 12 telur. Setelah masa bertelur, ayam akan mengerami telurnya. Ayam mengerami telurnya selama 21 hari. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Nah, di sini ada gambar tahapan pertumbuhan pada ayam. Awalnya itu ada telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Anak ayam masih memiliki ukuran tubuh yang kecil, bulu-bulu di tubuhnya masih halus. Anak ayam belum memiliki ekor, di bagian kepalanya belum tumbuh jengger. Anak ayam tersebut makan dan minum setiap hari. Ukuran tubuhnya pun bertambah besar sampai menjadi dewasa. Bagian ekor dan jenggernya turut tumbuh.
bulu-bulunya membesar dan agak kasar. Jadi kalau anak ayam itu bulunya masih halus, badannya kecil, belum memiliki ekor. Sedangkan ayam dewasa itu sudah memiliki jengger, sudah memiliki ekor, bulunya besar dan agak kasar. Nah, boleh dilihat halaman 97. Di situ ada kolom yang berisikan kosakata dan juga maknanya. Anak-anak bisa sambil mengisi ya. Kosakata yang pertama ada unggas. Unggas itu maknanya jenis hewan ternak yang dimanfaatkan daging, telur, dan bulu. Kosakata kedua ada betina. Betina itu maknanya hewan perempuan. Kosakata ketiga mengerami. Maknanya duduk di atas telur dan menghangatkan telur. Kemudian yang keempat, kosakatanya ada menetas. Menetas maknanya itu pecahnya cangkang telur dan keluar anak hewan. Sudah dituliskan? Sekarang kita lanjut ya yang nomor 2. Berapa lama ayam mengerami telurnya? Berapa lama? Selama 21 hari. Boleh dituliskan. Sudah? Nomor 3. Tuliskan ciri-ciri ayam berdasarkan gambar dan bacaan di atas. Anak ayam belum memiliki ekor dan jengger, bulu halus, dan ukuran tubuh kecil. Ayam dewasa ada ekor dan jengger, tubuh dan bulunya besar dan agak kasar. Nomor 4. Mengapa ayam dikelompokkan ke dalam hewan unggas? Unggas itu berarti tadi jenis burung ya, karena ayam termasuk hewan ternak burung yang dimanfaatkan telurnya, dagingnya, dan bulunya. Tuliskan tahapan pertumbuhan ayam berdasarkan penjelasan dalam bacaan di atas dalam bentuk diagram. Pertama itu ada telur, kedua anak ayam, ketiga ayam dewasa. Boleh ditulis ya nak di bukunya. Sudah selesai? Kita lanjut ya. Nah, di sini ada gambar burung apa itu? Burung elang. Di halaman 98. Boleh dibuka bukunya halaman 98. Di sini ada kini aku tahu. Dalam bahasa ilmiah, kelompok burung disebut sebagai aves. Adapun ciri-ciri hewan yang termasuk dalam kelompok aves atau burung adalah sebagai berikut. 1. Tubuhnya tertutup bulu. 2. Mulutnya disebut sebagai paru. 3. Memiliki 2 kaki. 4. Bernapas dengan menggunakan paru-paru. Untuk burung yang bisa terbang, seperti burung elang, ketika terbang di udara, mereka bernapas dengan menggunakan pundi-pundi udara atau disebut juga dengan kantung udara. 5. Berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan dalam kelompok aves atau burung adalah ayam,
bebek, merpati, elang, raja wali, burung unta, dan sebagainya. Nah, di sini ada gambar burung unta. Burung unta, burung elang. Burung elang ini saat terbang bernapas dengan kantung udara atau yang disebut pundi-pundi udara. Sekarang boleh dibuka bukunya. Kita lanjut ya. Dibuka bukunya halaman 103. Di situ ada tahap pertumbuhan dan perkembangan kucing. Kita baca bersama ya. Kucing adalah hewan mamalia yang tergolong karnivora atau pemakan daging. Kucing adalah hewan menyusui dan berkembang biak dengan melahirkan. Kucing mengalami fase-fase pertumbuhan. Proses pertumbuhan dan perkembangan kucing terbagi menjadi 3 tahap. Apa saja tahapannya? Berikut penjelasannya. 1. Usia anak-anak atau kitten. Kucing dikategorikan sebagai anakan atau kitten terhitung sejak baru lahir hingga berusia 1 tahun. Pada tahap ini merupakan pertumbuhan paling cepat. Pertumbuhan yang cukup pesat tentunya memerlukan asupan makanan yang terbaik, sehingga makanan yang harus diberikan adalah makanan khusus anak kucing karena jenis makanan tersebut dapat dikemas sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak kucing. Nah, jadi pada usia anak-anak ini atau yang disebut dengan kitten itu terhitung sejak baru lahir sampai usia 1 tahun ya, dan ini adalah tahapan yang paling cepat. Jadi kucing ini dapat cepat besar di tahapan ini. Terus yang kedua, ada usia dewasa. Kucing dikategorikan sebagai kucing dewasa ketika berusia sekitar 1-7 tahun. Di tahap inilah pertumbuhan kucing justru akan mengalami keterlambatan serta aktivitas yang semakin menurun. Kucing harus diberikan asupan makanan yang bergizi karena kucing selalu melakukan latihan agar tetap sehat. Pada usia dewasa ini sering disebut tahap perawatan karena pada tahap ini benar-benar diperlukan pemeliharaan dan perawatan. Lanjut ke halaman 104. Tahapan yang ketiga ada usia tua. Kucing mencapai tahap ini apabila telah menginjak usia sekitar 8-10 tahun. Kucing yang semakin tua juga rentan terhadap segala macam penyakit. Untuk mengetahui gejala penyakit yang selalu menyerang daya tahan tubuh, sebaiknya pemilik rajin melakukan konsultasi ke dokter hewan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Oke, bisa disiapkan alat tulisnya. Jawablah pertanyaan berikut. Mulai usia berapakah kucing dikategorikan kucing dewasa? Dewasa itu berarti tahapan keberapa? Tadi ada 3 tahap. Tahap kedua, berusia sekitar 1-7 tahun. Nomor 2, tuliskan ciri-ciri kucing berdasarkan gambar dan bacaan di atas. Kucing adalah hewan mamalia dan karnivora. Yang ketiga, mengapa kucing dikelompokkan ke dalam kelompok hewan mamalia? Tadi ada tuh penjelasannya. Karena kucing hewan menyusui dan melahirkan. Nomor 4,
Sebutkan 5 jenis hewan mamalia yang memiliki ciri seperti kucing. Mamalia itu berarti hewan yang menyusui dan melahirkan. 5 jenis hewan yang menyusui dan melahirkan. Berarti ada sapi, kambing, kelinci, kuda, gajah. Masih banyak lagi ya. Yang kelima, tuliskan tahap pertumbuhan kucing berdasarkan penjelasan dalam bacaan di atas. Yang pertama, usia anak sampai 1 tahun. Yang kedua, ada usia dewasa. Tadi usia dewasa? Iya, usia dewasa itu sampai 7 tahun. Usia tua. Usia tua itu berarti sampai 10 tahun. Sudah dituliskan? Kita lanjut ya. Nah, jadi sekarang kita tahu nih, mamalia adalah hewan yang menyusui dan melahirkan anaknya. Adapun ciri-ciri mamalia adalah sebagai berikut. Kulitnya ditumbuhi rambut. Betul nggak kucing dan kelinci ditumbuhi rambut? Betul ya. Mamalia memiliki kelenjar susu. Alat pernapasannya adalah paru-paru. Biasanya memiliki daun telinga, kecuali lumba-lumba. Lumba-lumba itu termasuk mamalia yang hidup di air ya anak-anak. Mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing melahirkan kan? Iya, betul. Kita lanjut ya. Boleh dibuka sekarang bukunya halaman 109. Di sini ada gambar ikan patin. Ada yang pernah makan ikan patin? Ya, kita langsung baca ya teksnya bersama-sama. Patin merupakan salah satu jenis kelompok ikan atau Pisces. Patin adalah ikan pemakan segala. Pemakan segala itu pemakan hewan dan tumbuhan dan cenderung menjadi pemakan hewan. Di alam, patin memakan ikan-ikan kecil, cacing, detritus, serangga, biji-bijian, potongan daun tumbuh, rumput-rumputan, udang kecil, dan siput. Dalam pemeliharaannya, patin dapat memakan pakan buatan berupa pelet. Larva dan benih patin memakan plankton. Larva patin yang baru memulai memangsa pakan dari luar setelah cadangan makanan berupa kuning telurnya habis. Ikan patin melewati 6 fase, yaitu telur, larva, benih, konsumsi, calon induk, dan induk. Nah, ikan patin ini adalah ikan yang memiliki lendir di tubuhnya dan salah satu ikan yang tidak bersisik ya anak-anak. Jadi ikan patin ini tidak ada sisiknya. Masih di halaman 109. Nah, di sini ada pertanyaan nih, kita isi bareng-bareng ya. Nomor 1, tuliskan jenis makanan dari ikan patin. Nah, tadi di teks sudah dijelaskan, ikan patin itu pemakan hewan dan tumbuhan. Nomor 2, mulai usia berapakah ikan patin layak untuk dimakan? Ikan patin ini bisa dimakan usia 4-5 bulan. Berarti sudah cukup besar.
Nomor 3, sebutkan 5 jenis hewan yang memiliki ciri seperti ikan patin. Ada lele, belut, koi, bandeng, dan ikan mas. Boleh dituliskan? Sudah selesai? Kita lanjut ya. Yang keempat, tuliskan tahapan pertumbuhan ikan patin berdasarkan penjelasan dalam bacaan di atas. Nah, tadi sudah dijelaskan tuh tahapan pertumbuhan ikan patin, yaitu telur, larva, benih, konsumsi, calon induk, dan induk. Nomor 5, temukan istilah-istilah baru yang kamu temukan dalam bacaan di atas. Carilah informasi artinya. Yang pertama itu ada Pisces. Pisces itu maknanya apa ya? Pisces itu berarti kelompok ikan. Yang kedua, pelet. Pelet itu maknanya makanan ikan. Betul. Yang ketiga ada plankton. Plankton itu maknanya apa ya? Hewan yang sangat halus. Yang keempat, larva. Larva itu maknanya serangga berupa ulat. Larva ini berarti ulat kecil. Yang keenam, lengkapi tabel berikut untuk mengetahui ciri-ciri ikan berdasarkan gambar dan bacaan di atas. Tempat hidupnya di mana? Di air. Alat gerak? Sirip. Penutup tubuh? Ada kulit berlendir. Alat pernapasan? Insang. Cara berkembang biak? Bertelur. Sudah selesai? Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita tahu nih bahwa ikan biasa disebut juga sebagai Pisces. Ikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tubuhnya memiliki sisik. Kedua, alat pernapasan ikan adalah insang. Ketiga, alat gerak ikan adalah sirip. 4. Perkembangbiakan dengan cara bertelur. Kelima, habitat atau tempat hidup ikan ada yang hidup di air laut, ada juga yang hidup di air tawar. Ada pula ikan yang hidup di air payau. Air payau itu apa? Air payau itu campuran antara air laut dan air tawar. Nah, berikut ada contoh ikan. Ada kuda laut, ikan mas, patin, koi, lele, bandeng, dan sebagainya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pertumbuhan apa saja tuh. Tadi yang pertama ada pertumbuhan ayam. Ayam dimulai dari bertelur, dari telur menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Tadi ayam itu termasuk jenis apa ya? Ayam itu termasuk jenis unggas. Iya, betul. Terus yang kedua.
Yang kedua itu ada pertumbuhan kucing. Pertumbuhan kucing itu dimulai dari usia anak-anak, usia dewasa, dan usia tua. Kucing termasuk hewan apa ya? Termasuk hewan yang makan daging. Disebutnya apa tuh? Karnivora. Kalau hewan yang menyusui dan melahirkan disebut mamalia. Dan yang terakhir kita sudah belajar tentang pertumbuhan ikan. Ikan itu termasuk kelompok apa tadi? Pisces. Ikan itu berkembang biak, bertumbuhnya dengan cara bertelur. Ikan itu ada yang hidup di air laut, air tawar, dan juga air payau. Kebanyakan ikan memiliki sisik, tapi ada juga yang tidak memiliki sisik seperti ikan patin tadi. Ikan juga bernapas dengan insang, bergerak dengan sirip. Cukup sekian pertemuan hari ini. Kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.